Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu lagi kita pada acara identifikasi dan perhitungan jumlah protozoa yang merupakan salah satu acara dari praktikum mikrobiologi dasar. Protozoa yang akan dihitung pada acara ini nanti adalah protozoa yang ada di dalam rumen. Saudara, saya kira sudah paham ya bahwa mikroorganisme yang ada di dalam rumen itu ada 3 kelompok besar, yaitu bakteri, kemudian protozoa dan fungi. Seperti halnya mikroorganisme pada umumnya, bahwa mikroorganisme yang ada di dalam rumen, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pakan, kemudian ada temperatur, kemudian ada pH. Sama halnya dengan mikroorganisme dimanapun, bahwa faktor-faktor itu yang akan mempengaruhi. Nah, pakan itu sangat berperanan dalam merubah atau mempengaruhi pertumbuhan dan keragaman dari mikroorganisme di dalam rumen, termasuk juga protozoa. Sehingga apabila pakan yang diberikan itu berubah, maka otomatis jumlah keragaman dari protozoa itu juga akan berubah. Nah, sehingga nanti bila saudara misalnya penelitian yang di situ saudara mengubah pakan atau perlakuannya adalah pakan atau perlakuannya mengubah lingkungan dari rumen, tentu saja akan berpengaruh pada pertumbuhan dan keragaman dari mikroorganisme yang ada di dalam rumen, salah satunya adalah protozoa. Sehingga pada treatment yang mengubah komposisi dari protozoa maupun jumlah dari protozoa, itu identifikasi dan perhitungan protozoa ini diperlukan. Nah, sementara protozoa itu sendiri di dalam rumen itu ada keuntungannya dan ada efek negatifnya. Keuntungannya adalah bahwa dia memiliki aktivitas fibrolitik ya. Jadi kemampuan memecah serat itu relatif tinggi, dan ini memberikan kontribusi yang lumayan bagus di dalam rumen dalam memecah komponen dinding sel tanaman yang berupa serat. Namun, bila protozoa di dalam rumen itu terlalu tinggi, ada 2 hal terutama ya yang dikatakan efeknya negatif. Yang pertama, karena protozoa itu adalah predator dari bakteri, sementara bakteri itu adalah sumber utama protein bagi inang yang nanti akan didigest oleh protease di dalam atau di saluran pencernaan pasca rumen, yang kemudian akan asam aminonya akan diabsorb. Nah, karena protozoa ini predator, maka bila jumlahnya itu cukup tinggi di dalam rumen, maka akan ada banyak bakteri yang akan dimakan oleh protozoa, sehingga tidak available untuk ternak inang, karena protozoa cenderung teretensi. Jadi yang protozoa yang ikut aliran pakan ke pasca rumen itu relatif sedikit, sehingga kalau bakteri sudah banyak dimakan oleh protozoa, otomatis asupan protein untuk inang itu menjadi berkurang. Nah, efek negatif yang kedua yaitu protozoa ini terkait dengan produksi metan. Jadi di dalam rumen itu ada bakteri atau archaea yang disebut sebagai metanogen. Nah, metanogen ini adalah mikroorganisme yang dia mensintesis metan. Saya yakin saudara sudah sering mendengar apa itu metan. Metan adalah salah satu gas rumah kaca yang sangat poten ya, jadi sangat kuat sekali menyebabkan efek rumah kaca. Nah, salah satu produsennya atau rumen, metabolisme pakan di dalam rumen itu berkontribusi terhadap produksi metan ini. Nah, produksi itu diperankan oleh archaea yang disebut sebagai metanogen. Nah, 25% metanogen yang ada di dalam rumen itu bersimbiosis dengan protozoa, sehingga kalau protozoanya tinggi memungkinkan metanogen juga tinggi, dan akhirnya produksi metan juga meningkat. Sehingga salah satu mitigasi atau usaha menurunkan produksi metan di dalam rumen adalah menurunkan jumlah protozoa, meskipun jangan sampai protozoa itu benar-benar habis. Nah, untuk
itu ke depan mungkin penelitian saudara terkait dengan treatment yang akan mempengaruhi populasi mikrobia di dalam rumen termasuk populasi protozoa. Nah, ini salah satu parameter yang harus saudara ukur, yaitu mengidentifikasi dan menghitung jumlah protozoa. Nah, untuk teknisnya saya kira nanti kakak-kakak asisten yang akan membantu, jadi nanti video ya kali ini ya yang akan membantu membuatkan ya gambaran bagaimana cara menghitung protozoa yang nanti akan menggunakan hemositometer chamber ya. Di sana sudah ada kotak-kotak di situ yang dia akan menampung cairan rumen tadi, dan juga akan ada protozoa yang ada di situ. Nah, nanti kemudian akan dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini seperti background di belakang saya, ini adalah gambaran atau view ya dari protozoa di bawah mikroskop ya. Jadi ini adalah protozoa yang sudah difiksasi. Jadi saudara bisa lihat di situ bentuknya beragam. Ada yang gelap ya, ada yang terang, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kecil. Dan nanti saudara bisa lihat ada juga yang bersilia, ada yang nggak punya silia. Dan nanti saudara bisa lihat di materi praktikumnya. Akan menarik kalau saudara bisa melihat secara langsung sebenarnya. Nah, saudara bisa sih kalau pas nanti sudah offline gitu ya, saudara bisa main ke biokimia untuk melihat protozoa langsung di bawah mikroskop, dan saudara juga bisa melihat protozoa yang tidak difiksasi, nanti akan terlihat pergerakan dari protozoa ini. Nah, jadi itu kepentingan kenapa kita harus mengidentifikasi dan menghitung protozoa. Salah satunya apabila kita mengubah kondisi baik itu nutrisi, pH maupun temperatur, tentu saja akan berpengaruh pada perubahan dari mikroorganisme yang ada di dalam lumen, dan salah satunya adalah protozoa. Jadi sampai di sini saya kira, lanjut nanti ke praktikumnya. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Dasar tahun 2021, acara identifikasi dan perhitungan protozoa. Berikut cara kerja yang dilakukan. Yang pertama, hemositometer dibersihkan menggunakan alkohol dan dikeringkan. Filtrat cairan rumen yang telah diambil dimasukkan ke bagian berlekuk pada hemositometer menggunakan mikropipet. Gelas penutup ditempatkan pada hemositometer tepat pada petak-petaknya. Kemudian, letakkan hemositometer di bawah mikroskop dan diamati pada pembesaran sedang 10 atau 40 kali. Hitung keseluruhan jumlah sel protozoa dan lakukan identifikasi bentuk atau morfologi protozoa secara lengkap.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.